Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Kita tahu pemirsa banyak manusia terjerembab di dalam kemaksiatan hanya gara-gara tahta dan juga harta. Bukankah kita tahu harta dan tahta bukanlah sesuatu yang kekal? Hal ini akan disampaikan lebih dalam oleh Ustadz Ade Purnama. Selamat mengikuti. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV One, ada sebuah doa yang biasa dibaca oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab yang diajarkan Kanjeng Nabi. Doa itu berbunyi, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami. Jangan jadikan dia di hati kami. Apa maksudnya? Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami, artinya jadikan kami orang yang menguasai dunia. Jangan jadikan di hati kami, artinya jangan diperbudak oleh dunia. Yang dimaksud diperbudak dunia Bapak Ibu tidak mesti orang kaya. Maaf, tanpa bermaksud menghinakan, hanya untuk contoh. Kuli yang untuk mendapatkan 25.000 perak tapi sampai enggak sholat, dia diperbudak dunia walau dunianya cuma 25.000 rupiah. Tapi orang kaya, zakat dia tunaikan, infak sodakoh dia keluarkan, yatim dia urus, miskin dia bantu, maka dia menguasai dunia, dia menempatkan dunia di tangan, bukan di hatinya. Oleh karena itulah Islam memandang yang namanya harta dan tahta adalah sarana untuk beramal soleh. Maka kita diperintahkan untuk kaya. Kok diperintahkan kaya Ustadz? Mana dalilnya? Bukankah setiap perintah sholat selalu bergandeng dengan zakat? Aqimus sholah wa atuz zakah. Ada 29 kali di dalam Al-Quran perintah sholat yang bergandeng dengan zakat. Dan ada 49 kali yang bergandeng dengan infak dan sodakoh. Bagaimana bisa zakat kalau kita miskin? Bagaimana bisa infak dan sodakoh kalau kita kere? Lebih jauh lagi bagaimana bisa haji atau umroh. Maka kita diperintahkan untuk kaya, bahkan mencari harta dalam Islam bernilai fisabilillah. Tentu saja mencari rezeki yang halal. Suatu ketika di masa Kanjeng Nabi ada seseorang yang badannya tinggi, besar, kekar. Tapi pekerjaan orang ini hanya mengangkut kayu bakar dari kampung dibawa ke kota Madinah. Lalu diomongin oleh para sahabat. Kata mereka, sayang sekali badan tinggi besar kekar begitu cuma dipakai mencari kayu bakar. Coba dipakai jihad. Islam akan jaya, kalau dia meninggal dia syahid. Ketika obrolan itu sampai ke telinga Kanjeng Nabi SAW, apa kata beliau? Jika dia melakukan itu, mencari kayu bakar dalam rangka mengais rezeki Allah yang halal untuk menafkahi keluarganya, bahwa fisabilillah, itu juga fisabilillah. Dengan demikian tidak ada yang salah dengan harta ketika digunakan untuk beramal soleh, zakat, infak, sodakoh, membangun rumah tahfidz, membangun rumah Quran, mengurus yatim, bahkan berbuat amal soleh yang lain yang perlu sarana harta. Yang salah ketika diperbudak oleh harta sehingga tak kenal lagi halal haram, tidak kenal lagi batasan-batasan, sehingga akhirnya dia diperbudak oleh harta itu. Mencarinya tidak kenal lagi rambu-rambu mana boleh mana tidak. Ya, melakukan hal-hal yang dilarang, judi, riba dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Demikian juga tahta. Tahta atau jabatan adalah sarana melipat gandakan amal soleh. Bapak Ibu, tadi ketika Bapak Ibu masuk ke masjid sini, ada kotak infak di depan masjid. Lalu kita ngambil uang, kita masukkan ke sana.
Atau ketika sedang duduk ada kotak lewat, kita masukkan infak kita. Biasanya milih yang paling kecil udah lecek lagi. Ya kan? Atau kita jadi donatur tetap setiap bulan di masjid kita. Kenapa hanya itu yang bisa kita lakukan? Tapi coba kalau kita punya kedudukan. Saya ambil contoh Gubernur Jakarta. Ya, dengan kedudukannya dia bisa ngasih 2 juta setiap masjid setiap bulan. Namanya bantuan operasional tempat ibadah. Ada 6.635 masjid yang dibantu. 2 juta setiap bulan, 24 setahun. Kali sekian ribu masjid. Berapa yang dikeluarkan? Bukan lagi 2.000, 10.000. Bahkan totalnya sampai sekian M. Dari mana dananya? APBD. Kita tinggal tanda tangan. Maka jabatan bisa melipat gandakan amal soleh. Ada seorang teman jadi gubernur di Jawa Barat malah 2 periode. Dia bilang, dulu Ustadz, waktu saya mau ngurus mau santunan yatim, kita bikin panitia, bikin proposal, cari dana ke sana kemari, lalu bikinlah santunan yatim. Yatim yang disantuni 50 anak, isinya tas, seragam, buku-buku sekolah dan uang 150.000. Sekarang setelah jadi gubernur 1.500 yatim yang disantuni. Bukan cuma alat-alat sekolah, sekolahnya digratiskan. Uangnya bukan lagi pego 500.000. Bukan lagi setahun sekali tiap bulan Muharram, tapi setiap 3 bulan. Dari mana dananya? APBD, cukup tanda tangan. Itulah tahta, sarana melipat gandakan amal soleh. Yang tidak boleh diperbudak oleh jabatan sehingga menjadikan sarana untuk merampok uang rakyat, bahasa kerennya korupsi. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau penyimpangan tidak mesti pada jabatan. Bahkan kita yang tidak punya kedudukan pun bisa. Memangnya pedagang yang menguasai jalan publik untuk kepentingan pribadi bukan korup. Harta dan tahta tidak ada yang salah ketika dijadikan sarana amal soleh. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Jazakumullah, Ustadz Ade, boleh silakan duduk kembali. Suatu anugerah yang sangat luar biasa sekali. Ketika kita mendapatkan harta dan juga tahta dan itu tidak salah menempatkannya, kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Namun sebaliknya, ketika harta dan tahta yang kita miliki justru melelehkan kita kepada ibadah, bahkan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk lebih memperdalam materi kita pada kesempatan siang hari ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.